Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat datang. Terima kasih untuk para peserta webinar. Kami ucapkan terima kasih sudah hadir dan menyempatkan diri di webinar How to Increase Agility for Telco Industry in Post-COVID-19 Recovery. Hari ini, puji Tuhan, Alhamdulillah, hadirin sekalian, akhirnya terlaksana webinar yang diinisiasi oleh PT Trimitra Sistem Solusindo sebagai salah satu gold partner dari Salesforce CRM di Indonesia yang juga turut disponsori oleh Salesforce dan Privy Identitas Digital. Webinar ini juga terlaksana berkat kerjasama antara Trimitra Sis dan Masyarakat Telematika atau Mastel sebagai salah satu member dari Mastel. Nah, mungkin di awal aku akan perkenalkan dulu untuk para panelisnya nih. Nah, di sesi webinar kali ini, kami menghadirkan 4 expert di bidang digitalisasi telekomunikasi. Dari yang pertama, ada dari Salesforce nih. Ada dari Bapak Rizky Yuda. Mungkin aku perkenalkan sedikit profil-profil panelis yang kita hadir saat ini. Bapak Rizky Yuda ini adalah Solution Engineer dari Salesforce. Beliau berkarir sebagai Solution Engineer selama lebih dari 5 tahun di berbagai perusahaan software as a service terkemuka dari mulai IBM hingga saat ini beliau berkarir di Salesforce. Yang kedua, masih dari Salesforce nih Bapak Ibu, kita ada Bapak Erik Suwandi yang merupakan Principal Solution Engineer dari Salesforce. Bapak Erik juga seorang senior ya dalam bidang business solution yang memang telah berkarir di top consulting firm seperti Accenture dan juga pernah berkarir di perusahaan top tier business solution seperti Oracle dan saat ini beliau menjabat sebagai principal atau senior solution business solution engineer dari Salesforce ya. Nah, selanjutnya di panelis kita yang ketiga ada Bapak Marshall Pribadi, ya merupakan Bapak Marshall Pribadi merupakan CEO dari Privy Identitas Digital. Beliau ini masuk dalam jajaran Forbes 30 Under 30 ya. Beliau merupakan founder dari satu-satunya platform tanda tangan digital yang ditunjuk oleh Kominfo di Indonesia yang memiliki legalitas yang sama sahnya dengan paper based tanda tangan atau tanda tangan secara basah ya. Mungkin ini yang terakhir, kita ada panelis keempat dari Telkomsel nih. Ya, ada Bapak Rio Novrianto. Bapak Rio Novrianto merupakan GM Internet of Things, IoT Business Operation and Analytics. Jadi Bapak Rio ini sudah meniti karir di Telkomsel selama lebih dari 16 tahun. Beliau merupakan leader dari Financial and Business Operation of the biggest IoT run by carrier in Indonesia. Bapak Rio juga di sini hadir di webinar ini sebagai salah satu narasumber nih yang memang sudah berpengalaman menggunakan berbagai solusi CRM dari Salesforce. Nah, mungkin sebelum masuk ke materi, izinkan saya Dian sebagai MC nih ya, menginformasikan peraturan selama webinar. Jadi peraturan yang pertama, selama webinar berlangsung, peserta diwajibkan untuk mute speaker untuk menghindari distraksi bagi panelis dan peserta agar kita semua tetap fokus nih dalam menyampaikan dan menyimak materi dalam webinar ini. Nah, yang kedua, apabila ingin bertanya, nanti kami menyediakan sesi Q&A di sesi keempat. Di sesi Q&A ini nanti peserta diperbolehkan dan dipersilahkan untuk bertanya melalui kolom chat ya dengan menyebutkan nama lengkap peserta, nama panelis yang dituju, dan pertanyaannya. Nah, selanjutnya, seperti yang diketahui nih, webinar kali ini kita provide satu door prize senilai 3,5 juta rupiah dan 5 voucher OVO senilai 100.000 untuk masing-masing 5 penanya terbaik nih. Dan nggak sampai situ aja sih, kita masih ada satu lagi nih, 5 voucher OVO senilai 200.000 rupiah untuk 5 pengisi feedback form terbaik nih. Feedback formnya nanti akan kita distribusikan sebelum sesi Q&A dan ada terms and condition yang bisa Bapak Ibu baca dan cermati untuk dapat membawa pulang door prize senilai 3,5 juta rupiah di bawah
bagian bawah feedback formnya nanti. Oke nih, mungkin bisa kita langsung masuk aja kali ya ke sesi materi webinar. Nah, tanpa membuang waktu lagi, aku mungkin langsung masuk ke sesi materi acara yang pertama, yakni dari Bapak Rizky Yuda dari Salesforce untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan kepada Bapak Rizky untuk menyampaikan materinya, Pak. Baik, terima kasih Mbak Dian. Saya akan coba share screen. Oke, selamat sore semuanya. Salam kenal. Saya Rizky dari Salesforce. Saya di Salesforce menjabat sebagai Solution Engineer. Baik, semoga pada sore ini masih pada segar menuju waktu buka puasa. Saya hari ini sesuai dengan tema dari topik event ini, kita akan coba membahas sedikit mengenai business agility di telecommunication industry ya. Jadi mungkin ini juga akan sangat relevan bagi teman-teman yang mungkin sekarang bekerja di bidang telecommunication atau broadband providers ya. Baik, sebelumnya saya ada sedikit statement mengenai forward-looking statement ini mengenai semua materi yang saya sampaikan hari ini itu berdasarkan dari fitur yang mungkin ada di roadmap-nya Salesforce, dan nanti ketika Bapak Ibu sekalian jika berminat untuk menggunakan Salesforce, keputusannya ini berdasarkan dari fitur yang ada saat sekarang ini. Oke, nah pertama mungkin kita akan bahas sedikit mengenai situasi ketika kita sekarang ya sedang menjalani pandemi COVID-19. Kemudian bagaimana nanti ke depannya harapannya ketika setelah pandemi ini berlalu, apa yang kita bisa harapkan terjadi gitu ya. Pertama mungkin saya akan bahas mengenai value of engagement. Jadi di era post-COVID ini banyak sekali jasa dan produk yang tidak mau gitu ya, kita harus bertransformasi dari yang bentuknya fisikal menjadi digital ya. Jadi seiring dengan perkembangan itu, ekspektasi customer kita juga ikut berkembang dari harapan mereka yang mungkin awalnya dulu kita bisa tangani gitu ya dengan bertemu langsung di toko atau di retail store gitu ya. Sekarang kita harapannya agar dipermudah. Customer-customer ini berharap ketika dia berinteraksi dengan kita, dengan produk kita, dengan layanan kita, itu bisa dilakukan melalui digital channels, dan juga mereka berharap experience-nya menjadi lebih mudah ya. Jadi seperti bagaimana kita mungkin berlangganan layanan seperti streaming service, Netflix contohnya, yang mungkin dengan mengisi form sederhana, kemudian sekian klik, kita bisa langsung memanfaatkan menggunakan layanan tersebut. Nah, telco company juga diharapkan juga bisa memberikan experience yang sama. Kemudian poin yang kedua mengenai digitalization itu sendiri ya, tentunya dengan ekspektasi tadi, customer juga berharap ketika menggunakan produk, bahkan ketika bertransaksi pun, mulai dari mereka browsing produk mana yang cocok gitu ya, mungkin mengenai internet misalnya. Saya pilih paket internet mana gitu, saya masih browsing, sampai saya akhirnya memutuskan, saya lakukan order, kontrak, sampai akhirnya reflect ke billing saya itu, semuanya bersifat digital gitu ya, karena ketika semuanya sudah digital, tentunya lebih seamless dan lebih cepat gitu ya, dari sisi customer juga lebih happy ketika service tersebut digunakan gitu ya. Nah ini contoh yang menarik sekali itu use case-nya di sebuah telco company di Polandia, itu Orange. Mereka launch new business units gitu ya untuk digital service provider dalam waktu bulan saja. Kalau salah itu hanya 2 bulan. Dan mereka juga rilis produk baru itu namanya EduFlex, yaitu layanan internet untuk education ya, yang mungkin juga sekarang sudah ada di Indonesia, banyak telco provider yang menyediakan. Tapi uniknya di Orange Poland ini, mereka rilis this new product itu dalam waktu 2 hari di tengah-tengah pandemi, itu di 20 Maret kalau nggak salah. Jadi mereka dengan cepatnya bisa rilis produk ini dan langsung bisa digunakan oleh customer. Yang ketiga itu mengenai bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi gitu ya, di mana sekarang sudah ada teknologi 5G, di mana tentunya dengan
kecepatan yang lebih baik gitu ya, latensi yang lebih rendah, throughput yang lebih tinggi, dan yang lebih tinggi. Network kita sekarang lebih efisien. Tentunya kita bisa melakukan use case yang lebih baik lagi, atau produk-produk dan layanan yang lebih baik lagi ke subscriber kita. Jadi selain kita hanya menyediakan connectivity, sekarang banyak sekali telco company itu berpindah ke menjadi penyedia apps gitu ya, penyedia solusi bagi customer mereka. Di mana dengan new apps ini bekerja sama dengan third party vendor biasanya itu mereka bisa memberikan produk-produk terobosan baru bagi customer yang tentunya juga akan meningkatkan ARPU ke customer tersebut ya. Nah, dari sisi riset sebenarnya banyak sekali riset paper yang mengeluarkan bahwa ada banyak sekali potensi ketika kita memanfaatkan 5G di portfolio produk telco company. Oke, lanjut. Nah, dari sisi customer, ekspektasinya seperti apa? Gitu. Jadi, kita sudah melihat trennya. Nah, kalau consumer sendiri itu melihat bahwa digital itu menjadi sebuah keharusan gitu ya. Mereka berharap tentunya experience yang sederhana dan cepat itu diberikan oleh telco companies. Standarnya itu adalah banyak jasa penyedia media, retail, dan e-commerce ya. Jadi seperti kita menggunakan banyak sekali app-app digital yang baru bermunculan sekarang, Tokopedia, Gojek, dan lain-lainnya gitu ya. Itu ekspektasi yang juga mereka harapkan ketika berinteraksi dengan telco companies. Jadi dengan semudah itu mereka bisa berinteraksi gitu ya, mendapatkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka mendapatkan pesan atau promo yang juga sesuai gitu ya dengan profilnya mereka. Kemudian mereka juga bisa berinteraksi dari channel-channel yang sekarang lebih common digunakan gitu ya, seperti WhatsApp contohnya. Sekarang kita lihat sendiri bagaimana drastisnya perubahan channel yang muncul di sisi subscriber gitu ya, menggunakan WhatsApp, Instagram, dan lain-lainnya. Dan tentunya ini banyak sekali juga riset paper yang mendukung bahwa kalau bisa dipilih gitu ya, Gen Z itu mereka lebih memilih, 68% mereka itu memilih kalau bisa nih saya bisa pakai telco providernya dari Google, Facebook, atau Apple gitu ya. Karena memang experience yang kita dapatkan dari menggunakan produk-produk seperti Apple atau Facebook gitu ya, itu sangat seamless sekali, sangat sederhana. Jadi kenapa tidak bisa dibundle dengan communication dan connectivity products gitu ya. Jadi harapannya nanti telco providers gitu ya agar bisa juga memberikan standar dari consumer experience yang sama seperti vendor-vendor tersebut. Oke, nah dari si B2B gimana? Nah kalau produk B2B tentunya customer juga kurang lebih mirip ya. Mereka juga ekspektasinya agar bisa mendapatkan produk yang relevan gitu ya. Walaupun sekarang trennya banyak B2B companies yang mungkin meminta, oh saya mau kurangi dulu deh expense saya gitu. Mereka mengurangi cost tentunya karena terdampak dari pandemi. Tapi juga mereka sekarang lebih open untuk mendapatkan produk yang lebih reliable gitu. Karena sekarang terlihat bahwa connectivity itu menjadi keharusan bagi sebuah perusahaan gitu ya. Jadi mereka juga berharap mendapatkan produk baru dan yang lebih reliable dari telco companies. Tentunya telco company sekarang juga bisa mendapatkan insight baru gitu ya dari produk-produk baru seperti IoT, ICT gitu ya, bahkan dari layanan 5G dan fiber gitu ya. Itu untuk mendapatkan memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada customer. Tentunya juga dari sisi sales dari sisi B2B telco company gitu ya, mereka juga harapannya memberikan layanan yang lebih baik lagi dan terunifikasi. Istilahnya ketika saya tawarkan produk baru gitu, misalnya ini ada bundle produk IoT dengan connectivity dari sebuah telco company, tentunya memanfaatkan data-data dari historical experience kita atau engagement kita ke customer tersebut. Jadi mungkin sebelumnya mereka sudah menggunakan gitu ya jasa layanan lain dari perusahaan kita. Tentunya kita ingin engagement kita berikutnya ke perusahaan tersebut lebih relevan. Dan tentunya kita juga melihat bahwa di sisi survei banyak dari Salesforce sendiri juga melakukan survei, itu banyak sekali perusahaan yang setuju bahwa 50% dari revenue gitu ya, revenue stream mereka itu akan datang dari digital channels. Jadi digital channel juga menjadi salah satu faktor penting ketika telco company ingin bertransformasi gitu ya untuk bersiap agar lebih agile menghadapi era new normal.
Oke. Nah, dari skenario-skenario ini kita lihat bahwa sebenarnya telco company itu memang harus lebih agile ya, harus bisa lebih mudah gitu ketika mendapatkan tantangan gitu dan bisa memberikan jawabannya. Dari sisi customer contohnya, customer adalah tentunya mereka ekspektasinya ada experience di mana mungkin yang terjadi sekarang seperti beberapa layanan itu mungkin mengalami penurunan revenue karena mungkin beberapa customer baik isi B2B ataupun B2C meminta menurunkan expense mereka. Mereka juga ada yang mungkin beberapa layanan mungkin anyway doesn't work anymore gitu karena kita tidak bisa travel seperti roaming mungkin menjadi layanan yang mungkin tidak populer lagi. Tapi dari sisi customer ada ekspektasi baru. Mereka tertarik sekali dengan produk-produk seperti fiber, 5G gitu ya, IoT dan lain-lainnya. Itu membuka opportunity bagi telco company untuk mengadopsi atau launch produk yang bisa dibundle gitu ya dan bisa ditawarkan langsung dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian dari sisi kompetisi juga bagaimana kita bisa dengan cepat memberikan produk ini, kita bisa take steps ahead of the competition gitu. Jadi tentunya ketika melihat bahwa oh daripada kita ketinggalan gitu ya dari kompetisi kita, kita juga bisa lihat dari sisi pricing gitu ya. Banyak sekali customer yang sekarang, telco company sekarang gila-gilaan memberikan diskon atau promo agar tentunya menyesuaikan dari ekspektasi customer. Tapi dibandingkan kita masuk ke jurang price war seperti itu, sekarang banyak sekali telco company itu memberikan differentiator bukan dari sisi harga, tapi dari sisi bundling produk gitu ya. Bagaimana kita bisa sediakan bundling produk yang sangat fleksibel agar menyesuaikan dengan kebutuhan market. Tentunya juga dari sisi channel, tadi seperti saya bilang, ekspektasinya itu adalah walaupun sekarang mau tidak mau beberapa produk tetap harus ada physical interaction, seperti ketika kita beli sebuah device gitu ya, banyak sekali perusahaan personal atau bahkan perusahaan juga itu masih expect mereka lihat sendiri, karena touch and feel dari device-nya itu menentukan keputusan mereka ya. Tapi experience yang mereka harapkan adalah tentunya integrasi dari digital dan physical channel itu bisa lebih seamless gitu. Ketika saya buka website dari telco company, dari sebuah layanan telco gitu ya, saya juga bisa mendapatkan informasi yang konsisten dan berkelanjutan ketika saya visit retail shop-nya. Kemudian dari sisi CAPEX juga tentunya kita ekspektasinya bagaimana kita bisa lebih efisienkan lagi implementasi dari new product tadi gitu. Contohnya misalnya seperti 5G gitu ya, provision dari bandwidth dan tentunya network area coverage di situ berdasarkan dari analytics tentunya. Jadi berdasarkan penggunaan dari layanan kita yang sudah ada agar kita juga ujung-ujungnya bisa lebih save cost ya. Dan tentunya dari sisi employee sendiri, nah employee tentunya sekarang mau tidak mau diharuskan bisa bekerja dari mana saja gitu ya. Banyak sekali perusahaan di telco companies di Eropa itu sudah menghilangkan gitu ya call centers yang di kantor. Sekarang semua call centers-nya digital, bisa dari rumah. Nah tentunya kita bisa ingin engage terus dengan employee-employee ini agar mereka terus produktivitasnya bisa meningkat gitu ya. Nah ini ada beberapa use case di Salesforce sendiri, kita juga berinteraksi dengan telco company seperti Orange dan AT&T. Itu mereka mengalami banyak sekali transisi perubahan dari cara mereka berbisnis gitu ya. Mulai dari operating model, dari prosesnya, dari cara mereka bekerja, dan tentunya juga bagaimana mereka menawarkan produk ke customer. Nah, dari sisi Salesforce seperti apa gitu. Jadi kita untuk menghandle challenge seperti itu, biasanya kita menyarankan gitu ya ke telco companies untuk mengadopsi approach customer 360. Nah, customer 360 itu seperti apa? Ini contoh saja bisnis proses yang bisa dilalui telco companies ketika berinteraksi dengan customer. Mulai dari awal kita melakukan marketing gitu ya, kita launch new product, memberikan awareness dari branding dan produk kita, baik itu bisnis unit yang baru ataupun promo code ataupun produk bundling baru gitu, kita bisa memberikan awareness melalui berbagai channels yang sekarang populer sekali gitu ya, secara digital. Kemudian kita juga memberikan journey yang berkelanjutan bagi customer tersebut. Dari situ tentunya kita mendapatkan lead gitu ya, prospek. Nah, prospek ini kita ingin progress terus agar mereka teredukasi dengan produk kita dan juga bisa kita progress agar mereka akhirnya close melakukan transaksi di perusahaan kita gitu ya.
Dan di situ kita tentunya ada sales automation di mana lead itu kita manage sampai akhirnya jadi opportunity dan jadi account di perusahaan kita yang kita tentunya ingin selalu nurture. Nah, dari situ tentunya kita ingin memberikan produk atau katalog layanan yang berbeda gitu dan fleksibel. Tadi contohnya di salah satu customer kita di Orange itu, mereka bisa rilis new produk gitu ya, dengan konfigurasi produknya seperti apa, mereka bisa bundle dengan produk lain gitu ya, dengan fleksibel bisa langsung provision dan activation di front end. Tentunya dengan kalau untuk B2B lebih experience-nya tentunya dengan sisi quotation dan proposal gitu, itu bisa dengan lebih cepat menggunakan sebuah sistem yang streamline gitu sesuai dengan bisnis proses yang berlaku di perusahaan sampai kita akhirnya melakukan kontrak dengan customer gitu ya. Nah, dari situ tentunya kita ketika di sales operation kita ingin lihat juga mana nih customer yang kita perlu target untuk mungkin melakukan renewal, kemudian kita ingin lihat revenue stream kita dari mana saja gitu ya, industri mana, dari produk mana saja, agar kita nantinya tentu juga bisa melakukan cost efficiency dari mana saja yang kita harus invest untuk masa yang akan datang agar performance kita terus terjaga gitu ya. Nah, tentunya dari sisi e-commerce, nah ini juga bagaimana kita bisa deploy tadi aktivasi ya produk yang kita sudah bangun sesuai dengan insight yang kita sudah miliki agar bisa langsung di-consume oleh customer. Mereka bisa langsung bertransaksi, bisa langsung search produk ini di digital commerce kita. Kemudian mereka bisa bertanya-tanya mengenai produk ini secara real time. Dan tentunya kita bisa juga menawarkan produk yang relevan dengan existing aset yang sudah dimiliki customer tersebut. Contohnya misalnya saya sudah memiliki layanan internet dari broadband provider gitu dari sebuah telco company. Kemudian tentunya ketika post-COVID seperti ini, mungkin kedepannya saya butuh layanan internet baru untuk edukasi anak saya di rumah gitu, atau mungkin untuk paket jasa keluarga, contoh karena most likely saya akan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Nah, ini bisa ditawarkan produk yang berdasarkan aset yang sudah ada di customer tersebut. Nah, tentunya kita juga ingin support customer kita ketika menggunakan produk dari telco companies gitu ya, dari sisi bagaimana mereka bisa berinteraksi, melakukan inquiry gitu kan, komplain gitu ya. Kita bisa handle dari berbagai macam channel yang kita buka untuk melakukan itu semua. Dan tentunya kita juga memanfaatkan sistem-sistem yang sudah ada di existing telco companies, baik itu bisnis ataupun operating systems, baik dari sisi network ataupun dari sisi bisnis gitu ya. Nah, dari sisi Salesforce kita menganut, kita percaya sekali bahwa dengan memposisikan customer menjadi pusat dari semua layanan dan produk yang kita sediakan itu akan memberikan value tersendiri bagi perusahaan untuk memberikan jasa dan produk yang lebih relevan gitu ya, tentunya lebih efisien lagi. Baik dari sisi kita saat melakukan penjualan gitu ya, melakukan quotation, ordering, contracting gitu ya, sampai kita melakukan support atau customer subscriber kita bertanya ataupun komplain gitu ya. Dan kita juga melakukan marketing, release new produk, kita ingin berinteraksi dari customer agar mereka terus termuncul menjadi customer baru di perusahaan kita gitu ya. Dan tentunya sampai mereka terus menjadi pusat perhatian kita. Dan dari situ mungkin menjadi insight baru bagi kita sebagai telco company untuk memberikan layanan lebih baik lagi gitu ya. Dan ini semua didukung oleh teknologi-teknologi seperti mobile apps, web apps, bots gitu ya, automation, workflow dan lain-lainnya. Ini saya ada video singkat mengenai Salesforce communication, mungkin saya akan show sedikit. Videonya tidak tersimpan. Saya lanjut dulu deh presentasinya. Kita harus connect ke VPN, nanti kan saya coba show lagi. Oke, mungkin saya langsung masuk ke use case saja. Jadi use case di sini kita ada beberapa use case yang kita lihat di customer communication gitu ya, industri, bahwa banyak customer itu tuh ekspektasinya adalah digital first gitu ya. Ketika kita menyediakan layanan atau produk, ekspektasinya adalah customer tersebut bisa berinteraksi dari sisi channel-channel digital gitu ya. Baik ketika mereka mau berpindah gitu ya, paket dari internet ataupun dari paket bundling yang mereka gunakan sekarang dari satu paket ke paket lain, ataupun decommissioning gitu ya, istilahnya dari satu paket yang mungkin mereka tidak gunakan lagi, bagaimana kita bisa masih
simpan gitu atau selamatkan aset yang kita sudah deploy ke customer, kita sampai tentunya ingin streamline ke sisi tim di lapangan, technician yang di lapangan, agar mereka bisa juga instalasi atau melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan kebutuhan customer tersebut. Kemudian juga kita ingin tentunya berinteraksi dari berbagai macam touch point yang mungkin tadi saya sempat bahas, baik itu dari mobile apps gitu ya. Di mobile apps kita juga sediakan self-service channel agar mereka bisa mencari sendiri solusi ataupun informasi yang mereka butuhkan saat menggunakan produk kita, baik itu berupa layanan internet ataupun mungkin layanan seperti IoT dan lain-lainnya gitu ya. Jadi mereka bisa tentunya ke depannya bisa memberikan experience yang berbeda daripada mereka harus menunggu ketika ingin mencari suatu informasi atau bertanya mengenai satu hal. Dan tentunya juga kita ingin enable workforce yang sekarang sifatnya lebih ekspektasinya agar mereka tuh bisa mendapatkan informasi itu sebelum mereka bertanya gitu ya, ketika misalnya butuh informasi mengenai suatu produk gitu ya, atau ketika mereka sering sekali browsing dari sisi web channel kita, mereka tanya mengenai produk IoT misalnya gitu ya, smart home. Nah, mungkin ketika mereka juga berinteraksi di digital channel seperti Instagram gitu, mereka juga like suatu produk unit kita yang mungkin berkaitan dengan smart home, mungkin kedepannya ketika mereka akhirnya melakukan telepon gitu ya, atau chat online gitu ya ke salah satu customer service kita bisa langsung sediakan insights produk apa yang cocok bagi customer tersebut. Ini satu use case mengenai delivering digital customer experience. Yang kedua itu bagaimana kita bisa mengaccelerate kolaborasi gitu ya, antara sales dan tim internal. Jadi tentunya sekarang harapannya ketika setelah pandemi pun banyak mungkin tim sales yang bisa bekerja dari mana saja karena mereka juga mobile anyway. Mereka bisa lihat insight yang lebih dalam mengenai customer dan mungkin layanan-layanan yang mereka miliki, misalnya seperti mobile handset gitu ya. Untuk customer ini kita lihat sejak kapan mereka menggunakan handset ini, kemudian ada problem apa, status seperti apa gitu ya. Kemudian ada engagement apa saja, histori yang kita miliki untuk customer itu, tim sales bisa langsung lihat itu di baik itu di web ataupun di handphone mereka. Jadi mereka bisa memberikan produk atau offering yang lebih relevan bagi customer tersebut, agar ketika nanti ke depannya mereka juga ingin menjaga gitu ya interaksi ke customer tersebut, customer satisfaction-nya lebih baik dan mereka bisa melakukan upselling dan cross-selling ke customer tersebut ya. Tentunya juga efisiensi dari back-end juga mereka harapannya agar melakukan ordering itu kita bisa fulfill dan kita bisa deliver the service dengan lebih cepat. Yang ketiga itu mengenai subscriber relationship. Nah, tadi juga mengadres sebuah challenge gitu ya, bagaimana customer tadi juga ekspektasinya ketika mereka melihat produk atau layanan kita itu mereka ingin dikenali gitu ya, mereka ingin mendapatkan message yang lebih terpersonalisasi. Nah, ini solusi ini akan memberikan journey gitu ya, bagaimana kita berinteraksi dengan satu customer atau subscriber. Jadi misalnya ketika kita lihat tadi ya contohnya untuk satu produk, mereka sudah search online gitu di mungkin di website kita mengenai produk misalnya smart home gitu ya, mereka juga ekspektasinya juga akan mendapatkan message yang relevan ketika kita berinteraksi melalui email contohnya, atau ketika mereka juga telepon ke customer service kita. Jadi interaksi ini itu dilengkapi dengan AI gitu, dengan insight di mana interaksi mereka dari berbagai channel ini kita bisa memberikan rekomendasi yang lebih relevan bagi customer tersebut. Nah, tentunya juga ujung-ujungnya kita dari sisi marketing ingin agar expense kita ketika melakukan campaign atau marketing events gitu itu lebih targeted dan tentunya return dari marketing event itu lebih baik gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti saya akan terima tanya jawab ya, nanti ada sesi tanya jawab dengan Mbak Dian. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Rizky sudah menyampaikan materinya ya. Kebetulan terpantau nih sudah ada beberapa pertanyaan nanti yang mungkin akan dijawab pada saat Q&A. Rasanya materinya juga cukup ya, cukup menggambarkan seperti apa sih sebenarnya solusi Salesforce sebagai world number one CRM ya.
Mungkin ada lagi yang mau bertanya ke Pak Rizky, boleh nih mulai menyiapkan pertanyaan. Jadi nanti ketika Q&A nanti bisa kita langsung lempar. Nah, oke, mungkin selesai di panelis 1, kita move langsung ke panelis selanjutnya. Saat ini ada Bapak Marshall Pribadi dari Privy Identitas Digital. Langsung aja tanpa mengurangi waktu, kita sambut Bapak Marshall Pribadi untuk menyampaikan materi presentasinya, Pak. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dian. Selamat sore para hadirin sekalian. Saya izin sambil ini ya, share screen ya. Oke. Nah, jadi mungkin banyak hal tadi udah disampaikan sama Pak Rizky ya. Mungkin hal-hal itu nggak perlu saya ulang, udah sangat komprehensif gitu ya. Nah, mungkin saya lebih fokus aja nih, saya adjust materi saya. Gini, bisnis telco kalau dari sisi SMS, dari sisi call gitu ya, kita semua tahu memang tahun ke tahun volumenya menurun gitu, dan bisnis data memang marginnya tidak setinggi zaman voice call dan SMS dulu gitu ya. Nah, kemudian sekarang SMS yang biasanya buat OTP gitu ya, itu juga sudah mulai di-replace dengan OTP ke WhatsApp, kemudian metode two-factor authentication lain selain SMS gitu, macam-macam. Ada yang scan QR code dengan mobile apps gitu ya, ada yang code authenticator-nya itu sudah berupa aplikasi di mobile gitu. Memang ya perusahaan telco ini adalah masa-masa di mana perusahaan telco harus baik-baik nih meredefine perannya gitu ya di era ekonomi digital ini. Nah, salah satu hal yang sukses gitu ya dilakukan oleh salah satu mobile operator besar di dunia, China Mobile, itu mereka berhasil menghadirkan digital identity gitu ya, di mana kita tahu sekarang bahwa, saya skip dulu ya, nanti saya balik kalau diperlukan. Oke. Nah, si China Mobile ini punya yang namanya China Mobile Passport gitu ya. Daily active user-nya 62 juta, per hari ada 450 juta transaksi, dan success rate-nya tinggi sekali, 99,8%. Itu jauh lebih tinggi dibandingkan SMS OTP gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan gitu ya, si China Mobile Passport ini itu menjadi identitas gitu ya bagi penggunanya yang reliable. Nah, sekarang kita mendengar gitu ya beberapa kasus gitu di berita ketika ada beberapa kasus SIM swap gitu ya, bahwa orang bisa datang ke gerai gitu kan, ke gerai telco, bawa KTP yang NIK nama tanggal lahirnya asli, hanya foto, gambar foto di fisik KTP-nya itu diganti sama si penghadap gitu. Nah, serahkan ke petugas gerai telco, Mbak, HP saya hilang gitu kan, tolong diblokir, diganti SIM card baru, lalu kita dapat SIM card baru, padahal si yang menghadap ke gerai itu bukan pelaku sebenarnya. Nah, hal inilah sebenarnya yang menjadi kunci gitu ya, ketika perusahaan telco itu mau nomor handphone itu bisa menjadi identitas yang reliable gitu ya, ketika user ini berhubungan dengan institusi keuangan gitu ya, dengan bank, dengan insurance, multi finance, fintech gitu. Pertama yang harus dibenahin adalah ini, karena ini memang tantangan yang besar di mana kebiasaan masyarakat Indonesia itu memang suka mengganti-ganti nomor HP gitu. Bahkan ada yang setiap bulan gitu. Dari ya data Privy ID sendiri, user kami gitu ya. Ada orang yang setiap bulan ganti nomor handphone gitu. Mungkin paketnya habis, instead of top up gitu ya, mereka malah beli nomor baru karena jatuhnya lebih murah dan sebagainya. Jadi ganti nomor HP. Nah,
ini mau tidak mau gitu ya, kalau perusahaan telco mau membuat seperti China Mobile Passport ini ya, di mana nomor HP itu yang bisa jadi buat identity autentikasi ketika mereka mau buka rekening bank gitu. Ketika mau daftar jadi merchant e-commerce, pokoknya nomor HP-nya mana udah pasti nomor HP ini adalah milik si A. Nah, mau tidak mau gitu ya, maka identitas si subscriber gitu ya, ketika saya mau berlangganan suatu nomor handphone, itu harus bisa dipastikan bahwa he is who he claims to be. Saya ngaku Marshall pribadi, NIK saya sekian, tanggal lahir saya sekian gitu ya. Nah, perusahaan telco harus punya tuh mekanisme yang memastikan bahwa yang bersangkutan itu ya betul orangnya itu. Gitu. Saya tahu bahwa hampir atau mungkin semua perusahaan telco pasti punya akses verifikasi identitas ke Ditjen Dukcapil gitu ya, tetapi memang sayangnya belum dilengkapi dengan akses untuk verifikasi biometrik wajah ke database fotonya Dukcapil. Jadi dibandingkan ke file foto yang dulu kita difoto di kelurahan waktu bikin KTP elektronik gitu ya, waktu sidik jari kita direkam, foto kita difoto. Nah, itu adalah kunci fondasi pertama nih. Memastikan bahwa semua subscribers identitinya confirm gitu. Tidak bisa orang menggunakan KTP aspal ya, di mana data-data tekstualnya asli, dicek ke Dukcapil benar. Nah, tapi fotonya ini sudah diubah dengan foto si orang yang mau berniat jahat ini. Itu pertama saat registrasi. Yang kedua, ketika mau mengganti kartu SIM swap tadi gitu ya, itu mau tidak mau juga harus bisa dipastikan bahwa yang memang meminta penggantian SIM card ya adalah orang yang sama dengan orang yang daftar gitu. Karena ketika dengan sistem yang saat ini gitu ya, ketika bank dan fintech gitu ya mau mengandalkan nomor HP gitu sebagai identitas digital yang terpercaya, ya udah kalau nomor HP-nya ini di-approve lah, nomor handphone misalkan ada pop-up notif gitu ya dari operator gitu kan, approve, saya login di sini. Nah, sedangkan masih ada risiko gitu ya, ada celah orang bisa meminta pergantian SIM card padahal dia bukan pemilik nomor itu sebenarnya. Ya tentunya itu akan menjadi kendala yang besar gitu. Nah, salah satu solusinya adalah bisa menggunakan KTP reader gitu ya, di mana setiap kali kita daftar harus ke gerai, gerainya dilengkapi dengan iKTP reader, di mana si customer harus taruh KTP-nya, kemudian scan sidik jarinya. Hanya kalau sidik jarinya match dengan data yang ada di dalam chip iKTP, nah, baru tuh dia bisa beli SIM card atas nama dia atau ke gerai minta ganti SIM card gitu ya. Tetapi masalahnya iKTP reader itu satu mahal gitu ya. Kalaupun kita beli dalam jumlah banyak ya paling murah harga 8 juta. Sedangkan mungkin satu perusahaan telco ya butuhnya kan bukan hanya di gerai besar saja, di reseller kecil-kecil juga jatuhnya butuh ribuan atau puluhan ribu ya, kan sangat mahal. Nah, sebenarnya yang mahal bukan soal belinya doang 8 juta. Tapi kalau rusak gitu, karena memang dari pengalaman kami gitu, dulu kami juga pernah pakai, ya ternyata setahun itu tingkat kerusakannya bisa 20-30%. Jadi logistik untuk memperbaikinya sulit. Nah, ini ada satu berita di situs berita Cyberthread ya, di mana ada statement dari Pak Dirjen Dukcapil gitu bahwa telco bisa nih menangani, mencegah gitu ya kejahatan SIM swap dengan tanda tangan digital, lebih hemat daripada KTP reader gitu. Mungkin saya sedikit share gitu ya, karena Privy ID ini adalah salah satu penyelenggara tanda tangan digital yang sudah berinduk ke Kementerian Komunikasi dan Informatika, di mana kami memang disyaratkan untuk memverifikasi identitas setiap penanda tangan, bukan hanya dari teks data identitasnya gitu ya, tetapi juga ke biometrik fotonya yang tadi, yang ke database Dukcapil seperti itu, sehingga setiap penanda tangan menggunakan
Privy ID, itu kita verify dulu identitinya, termasuk biometrik wajahnya ke Dukcapil. Nah, rekan saya mungkin bisa tunjukkan ya, biar Bapak Ibu kebayang demonya. Mas Arwin, boleh silakan Mas Arwin. Baik, Pak Marshall, mohon ditunggu ya. Baik. Mohon bantuannya untuk enable saya supaya bisa share screen ya, Bapak Ibu. Sudah, Pak Arwin. Baik, terima kasih. Sudah. Baik, di sini layar saya sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Sudah. Baik. Nah, jadi ini demo kita coba ketikkan NIK gitu ya. Mungkin kalau ada yang mau volunteer di sini juga boleh. Nama lengkap, tanggal lahir gitu ya. Win? Yes. Oh, laptopnya lambat ya? Sinyalnya sepertinya nih, Pak. Oh, sinyal. Iya. Oke, jadi di sini Bapak Ibu, selain hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita input data-data diri kita seperti nomor NIK, nama lengkap sesuai yang ada di KTP, lalu tanggal lahir yang sesuai di KTP, lalu kita bisa input foto KTP kita, dan yang terakhir adalah kita akan melakukan foto selfie. Kalau kita gerakan sedikit kepala kita, di bawah dia akan auto capture dan akan menunggu proses verifikasi. Oke. Baik. Kurang lebih seperti ini. Jadi mungkin melanjutkan sedikit dari Pak Marshall, penjelasan dari Pak Marshall, salah satu solusinya untuk menanggulangi, untuk memvalidasi dan memverifikasi data user. Ya. Lu nggak demo yang false-nya, jadi yang foto orang lain gitu. Boleh Pak, silakan. Hah? Lu nggak sendirian ya, nggak punya teman ya di situ ya? Iya Pak. Ini kalau nggak dibalik, punya Enika ini nggak, Enika pacar lu apa siapa gitu? boleh. Mungkin ada yang volunteer di sini. Ya dah, kalau nggak ada, intinya Bapak Ibu ini, jadi meskipun fotonya yang di fisik KTP gitu ya, diedit sedemikian rupa, ini foto si penghadap gitu, tetap bukan itu yang dibandingkan adalah selfie dengan liveness detection ini gitu ya, ketika digerai langsung dengan foto yang dari database Dukcapil. Itu yang kita lakukan ketika membuat account Privy ID gitu ya, untuk tanda tangan secara digital. Nah, sehingga ketika seseorang gitu ya menghadap ke gerai atau online pun gitu ya, misalkan buka websitenya Telkomsel, Excel, Indosat, Smartfren, Tri dan sebagainya gitu ya, itu mereka tinggal diminta gitu untuk menandatangani ya surat pernyataan, saya minta tolong SIM card saya diblokir dan diganti SIM card baru menggunakan layanan tanda tangan digital ya, bisa Privy ID atau yang lain gitu ya. Nah, itu otomatis mereka itu pertama waktu daftar Privy pasti sudah di-verify biometrik ke Dukcapil. Yang kedua, ketika tanda tangan, itu mereka bisa diminta untuk selfie lagi, nggak usah dibandingin ke Dukcapil lagi, dibandingkan ke foto selfie dia waktu daftar
Privy ID pertama kali. Nah, dengan begitu perusahaan telco bisa memastikan bahwa si penghadap atau yang online pun ya, nggak harus fisik ke gerai, itu memang pemilik nomor yang sebenarnya. Oke, saya balik sedikit. Screen saya kelihatan ya? Screen saya kelihatankah, Bapak Ibu? Masih kelihatan, Pak. Masih ya, oke. Nah, jadi flow-nya kira-kira seperti ini. Nah, ketika seorang datang bisa ke gerai atau online gitu ya, login di websitenya telco, saya mau replay SIM card gitu kan. Kalau dia sudah punya Privy ID, yang bersangkutan tinggal login, second factor authentication selfie, menandatangani surat pernyataan memang minta SIM card-nya diganti, atau sama ketika registrasi baru gitu ya, bukan let's say bukan penggantian kartu SIM. Ya juga bisa diminta aja yang bersangkutan untuk menandatangani syarat dan ketentuan sebagai pelanggan telco operatornya gitu. Nah, dengan begitu dengan menandatangani itu secara digital itu juga sekaligus mengkonfirm identitas si penandatangan tadi yang bisa dipastikan itu siapa. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti kita bisa lanjut di sesi diskusi tanya jawab. Terima kasih. Masih di mute, Mbak Dian? Masih ke mute, Mbak Dian. Oke, sorry. Oke, terima kasih Pak Marshall telah menyampaikan materinya. Mungkin tadi sama-sama kita lihat ya bagaimana seberapa secure dan reliable untuk platform identitas digital Privy ID ini ya. Nanti mungkin sudah terpantau, sudah ada beberapa pertanyaan nanti yang akan dijawab sama Pak Marshall sendiri di sesi Q&A. Selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke sesi ketiga, panelis ketiga, yakni sesi open discussion antara Pak Rio Novrianto dari Telkomsel dan dengan Bapak Erik Suwandi dari Salesforce sebagai pemandu atau moderator dalam sesi ini nih. Langsung aja tanpa membuang waktu, aku persilakan kepada Bapak Rio dan Pak Erik untuk langsung memulai sesi ini ya. Dipersilakan Pak. Oke, makasih Mbak Jan. Mas Erik kemana ya? Ya, okay. Selamat sore Pak Rio, Bu Dian, dan Pak Rizky, dan juga Pak Masa tadi udah presentasi, dan selamat sore kepada teman-teman hadirin semua, udah mendapatkan waktu untuk webinar sore ini. Jadi sesi ini terima kasih Pak Rio atas waktunya dari Telkomsel, dan sebelumnya saya ucapkan saya dari Salesforce, dan terima kasih kepada Pak Rio dan Telkomsel sudah memilih Salesforce sebagai solusi CRM-nya, dan hari ini kita mau diskusi nih dengan Pak Rio, mungkin kita mulai dulu dari background-nya itu dari Telkomsel sendiri punya inisiatif untuk implementasi CRM itu awal mulanya dari mana sih Pak? Untuk kenapa sih memilih implementasi CRM? Apakah ada visi misi yang mau dicapai dengan implementasi CRM, dan kenapa implementasi CRM ini penting atau strategik buat Telkomsel terutama divisi IoT Pak? Oke. Thank you Mas Erik atas pertanyaannya. Jadi di Telkomsel itu sebenarnya kita udah aware lah ya masalah CRM mungkin sejak IoT berdiri sekitar tahun 2005 ya. Tapi more and more apalagi pada saat pandemik itu, pada saat penjualan kita sudah nggak eksponensial gitu ya. Terus sudah mulai kita moving toward ke solusi instead of jadi cuma connectivity aja. Kita merasa walaupun kita udah punya fase ya, jadi kita fasenya awalnya kita pakai yang non-Gartner level CRM, habis itu masuk di Gartner level, terus at the same time kita juga ngelihat harusnya CRM ini punya ekosistem yang cukup baik ya, karena pada saat pelanggan kita sudah mulai menurun, yang tadi ya Mas Riki udah bahas juga,
keadaan juga kurang kondusif, at the same time kita juga nggak mau nurunin harga. Jadi kita mesti meningkatkan value added kita mau cari niche market yang bisa kita push, jadi kita bisa compensate the losses sebenarnya. Dan yang kita pikirkan adalah CRM yang cukup robust sih sebenarnya, yang sudah equip dengan analytics-nya juga sama marketing capability yang tadi juga di roadmap-nya Mas Riki yang sudah ditampilkan, itu juga kita pengen implementasi karena in the eras like this gitu ya, apalagi tadi ya lagi di pandemic itu, everyone going to digital dan harusnya telco jadi jadi pioneer lah harusnya di sana ya, harusnya jadi leader di sana. So hopefully waktu kita decide using Salesforce dan kita at least at our perspective kita pengennya big bang gitu ya, pengen semuanya fungsi dikerjakan walaupun sebenarnya implementasi hanya di Telkomsel IoT ya, yang scope-nya cukup besar, tapi di situ kita punya flexibility untuk lebih engage, that at the same time manajemen juga sangat support. So we are at least now we know pada saat kita gagal, pada saat making progress, gagal penetrate pasar, kita tahu reasonnya. Itu sih yang insight yang saya pikir most rewarding ya sebenarnya. Ya, thank you Pak Rio. Kalau boleh saya simpulkan, berarti salah satu alasan untuk menggunakan Salesforce itu adalah, pertama tadi yang disampaikan itu adalah kelengkapan solusinya. Jadi dari segi customer engagement-nya bukan hanya CRM itu sebagai customer database, tapi juga sebagai customer 360 di mana ada insight untuk terhadap customer-nya untuk produk-produk yang dibeli dan juga kemampuan marketing dan analytics yang lebih jauh sehingga bisa punya kemampuan untuk menjangkau customer lebih baik lagi. Nah, dari segi implementasi sendiri ada tantangan apa sih yang dirasakan oleh Telkomsel? Apakah ada proses implementasi dan bagaimana tantangan itu bisa diatasi selama proses implementasi? Itu dari proses implementasi kan misalkan 2 bulan atau 3 bulan. Nah, selama proses itu learning points-nya apa, Pak? Yang bisa di-share dari implementasi CRM di IoT, divisi IoT sendiri. Oke, jadi yang seperti saya udah mention, kita udah punya experience dengan CRM yang lainnya. So pada saat kita pindah ke Salesforce gitu ya, is very simple implementasi. Saya pikir cukup cepat lah. Mungkin saya pikir cukup paling cepat yang pernah kita lakukan untuk melakukan implementasi. Apalagi pada saat implementasi, template-nya cukup robust ya, cukup bisa akomodir kita yang B2B, karena B2B itu kan cukup custom ya sebenarnya dibandingkan dengan retail. Betul. Ya. Jadi justru kita bisa ngambil lesson learn dari template yang sudah ada dan kita tinggal ngembangin aja sih apa yang sudah kita pikirkan ya untuk pengembangannya. So nggak ada hambatan sih sebenarnya, lebih cukup simple dan kita cukup surprise dengan resultnya. Sekarang kita juga sangat engage jadinya ya ke Salesforce, jadi kita pengennya anything yang kita lakukan itu bisa melalui Salesforce dan yang kita lagi having fun nih sekarang lagi doing analytics ya di Salesforce-nya sih. Itu sih yang sebenarnya Mas Erik. So everything is good sebenarnya. Oke lah sebenarnya. Thank you Pak Rio. Jadi kalau saya boleh rangkum itu adalah dari segi mungkin pertama dari segi experience, sudah punya experience CRM, dan yang kedua itu adalah mungkin yang dimention itu robust dari Salesforce itu sebenarnya ada bentuknya ada platform. Jadi di mana itu adalah kita sudah ada komponen-komponen ataupun proses-proses yang sudah disiapkan untuk B2B maupun B2C sehingga bisa mempercepat untuk development dan juga deployment-nya. Nah, dari yang sudah sekarang kan berarti sudah go live dan sudah memakai Salesforce, dan tadi sempat di-mention salah satu yang sedang diekspor itu adalah kemampuan analytics, kemampuan intelligence, dan juga kedepannya mungkin lebih ke targeted marketing. Nah, dari sejauh ini dari segi business impact ataupun KPI, apakah ada improvement atau
dari segi efisiensi yang sudah bisa diukur dari implementasi sejauh ini. Oke, jadi saya tadi lupa mention ya, sebenarnya yang kita targetin sebenarnya kita pikir waktu awal bahwa CRM itu adalah cost center aja sih, nggak bisa generate revenue. Once kita tahu masalah LinkedIn dan integrasi LinkedIn ternyata sangat gampang ya ke Salesforce, dan pada saat pandemik ini kan para sales udah ya walaupun bisa ya keluar tapi akan sangat terbatas untuk masalah hunting leads. Kita sangat rely untuk hunting leads di digital space ya, which is LinkedIn, dan itu integrasi sama Salesforce-nya udah sangat easy. Jadinya dan target kita langsung melonjak ya, karena waktu kita zaman sebelum pandemik aja kita kan nggak terlalu rely on LinkedIn lah. Jadi B2B itu pastinya lebih ke arah networking, relationship, dan it takes a while jadinya. Dengan Salesforce dan LinkedIn kita banyak saving ya sebenarnya dari visiting ke customer, terus engage pertama kali, terus melakukan campaign di sana ya. So efisiensinya cukup baik lah, cukup banyak ya. Saya terus terang belum bisa ngasih angkanya, tapi secara leads, secara potensi kita untuk meningkatkan revenue itu jauh lebih tinggi daripada saat kita sebelum pandemic. This is like blessing in disguise sebenarnya pandemic ini, karena kita jadi punya cara baru untuk melakukan marketing dan sales secara digital, dan nggak cuma secara offline yang pernah kita lakukan sebelum pandemik ya. Ya, thank you Pak Rio. Saya rasa insight itu kalau saya rangkum adalah dengan implementasi CRM dan juga transformasi yang di divisi IoT membuat dari tim Telkomsel ini lebih digital ready ya, in a way, sehingga dengan adanya support sistem Salesforce sebagai platform digital, itu juga memungkinkan ketika masa pandemi itu untuk beradaptasi secara digital untuk dari segi outreach ke customer, seperti dengan channel-channel offline, biasanya dengan networking events, kita pindahkan ke sesi seperti LinkedIn atau digital webinar, sesi seperti ini, dan juga dari segi insight-nya itu semuanya itu end-to-end dari segi engagement dan juga dari segi sales dan juga post-sales. Jadi benar-benar bisa kelihatan secara customer journey-nya itu lebih komprehensif dan juga holistik. Iya, benar-benar. Jadi ya saya mau tambahin sedikit aja bahwa kalau sebelum ada pandemic dan Salesforce ya CRM, kita sebenarnya nggak terlalu rely sama customer journey sebenarnya. As long as ada customer, apalagi Telkomsel bring the big name in the industry, jadinya kita cukup mudah lah untuk mendapatkan customer, dan kita tidak terlalu concern masalah customer journey dan satisfaction-nya. Kalau sekarang everything can be recorded, can be monitored, dan kita make sure jadi satisfaction dari customer khususnya dari pelanggan IoT bisa termaintain ya, dan make sure kalaupun ada beberapa hal di sales pipeline-nya kita bisa langsung monitor dengan baik. Ya, thank you Pak Rio sharingnya sore ini. Mungkin dari saya rangkum aja. Jadi dari Telkomsel sendiri sudah implementasi Salesforce CRM, dan kita sudah mendengarkan dari Pak Rio beberapa benefit dan juga beberapa learning points dan juga beberapa ekspektasi ataupun roadmap yang di-expect akan di-deliver Salesforce, seperti capability untuk lebih banyak insight dan juga membawa elemen intelligence atau AI untuk kemampuan prediction, untuk kemampuan untuk assess customer healthiness, dan juga untuk cross-sell dan upsell, dan kedepannya juga bisa lebih banyak integration ke digital channel seperti LinkedIn, dan juga marketing yang lebih personalized ke customer-customer, dan segmentasinya itu result-nya lebih banyak, karena hari ini kalau sebelumnya jualan itu lebih banyak sifatnya in person, kita visit ke customer. Nah, kalau sekarang kita sudah bisa konsepnya itu digital outreach, dan juga untuk customer-customer yang SME, kita juga bisa allow mereka untuk self-service.
Jadi kita juga bisa provide platform untuk di mana customer mereka yang itu bisa melakukan self-service, mereka bisa purchase service-nya IoT, itu semuanya di website ataupun portalnya IoT. Nah, itu saya rasa itu semua akan kita partnership ini kita akan lanjutkan terus-menerus, dan kedepannya kita akan explore lebih banyak use case dan juga added value yang kita bisa bangun bersama antara Salesforce dan Telkomsel. Sekali lagi terima kasih Pak Rio atas waktunya sore ini untuk sharing ke teman-teman, dan kita akan take Q&A ya Bu Dian ya, pertanyaan. Jadi kita akan stay di sini untuk take questions dari teman-teman hadirin di sini. Mungkin ada yang dari industri yang sama, telco ataupun industri connectivity seperti provider internet dan juga industri-industri yang berkaitan. Silakan saya balikin ke Bu Dian untuk moderasi Q&A ini ya. Thank you. Baik, terima kasih Pak Rio dan Pak Erik Suwandi ya atas diskusinya. Mungkin kita sama-sama dengar tadi bagaimana Telkomsel ya best practice-nya nih dalam implementasi Salesforce ya. Justru di pandemi ini jadi blessing in disguise ya Pak untuk implementasi Salesforce nih. Selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi Q&A. Tapi sebelum masuk sesi Q&A nih, aku mau mengingatkan lagi untuk link feedback form yang memang sudah akan dikirimkan melalui chat room ya, di kolom chat, dan jangan lupa mengisi karena kita ada hadiah voucher senilai Rp200.000 untuk 5 orang pengisi feedback form terbaik nih, dan juga ada 5 voucher OVO senilai Rp100.000 untuk masing-masing 5 penanya terbaik nih yang akan dipilih dan dihubungi langsung oleh panitia setelah acara selesai. Oke, terpantau sekarang sudah lumayan banyak nih pertanyaan yang masuk. Mungkin aku runut dari yang pertama. Mungkin ini pertanyaannya kepada Pak Rizky Yuda dari Pak Teddy Handoko ya. Pertanyaannya nih bertanya bagaimana strategi industri telco dalam menghadapi dinamika permintaan customer yang selalu menuntut pelayanan after sales di atas standar perusahaan yang sudah ditentukan nih. Ya, terima kasih Mbak. Ya, good question Pak Teddy. Sebenarnya kalau saya lihat memang tentunya kita kembali lagi di perusahaan standar sendiri, standar operasional prosedur sendiri ke customer, dan tentunya kita juga bisa lihat apakah kita bisa berikan lebih gitu ya. Misalnya contohnya untuk operating hours saja gitu. Misalnya customer mungkin ada request atau inquiry butuh bantuan gitu ya di luar operating hours yang kita sudah tentukan misalnya. Nah, ini mungkin bisa jadi insight baru juga bagi perusahaan apakah ini memang menjadi common request gitu ya, common inquiry dari customer kita yang mungkin kita bisa consider untuk kedepannya rubah bisnis proses kita juga. Tapi tentunya yang saya lihat sekarang itu adalah banyaknya request untuk kita bisa lebih cepat gitu ya dalam merespon customer inquiry seperti ini. Jadi makanya penting sekali kita buka channel-channel baru, channel-channel digital yang mungkin bisa membantu customer untuk menjawab sendiri atau mungkin mencari informasi yang mereka butuhkan itu tanpa harus mungkin menunggu lama gitu ya. Kalau dulu mungkin mereka harus telepon, kemudian di telepon juga experience-nya mungkin kurang baik gitu ya, terlalu banyak ada tunggu, kemudian dioper-oper gitu ya. Dan itu mungkin kita bisa berikan paling tidak layanan yang mungkin bisa memberikan rasa nyaman gitu bagi customer ketika mereka ada komplain ataupun inquiry seperti itu, agar kita bisa handle dulu gitu ya. Kemudian approach yang kedua adalah bagaimana kita juga bisa membantu customer secara mandiri mencari informasi yang mereka butuhkan itu sendiri gitu ya. Jadi contohnya misalnya ketika mereka bertanya bagaimana mengoperasikan suatu produk, misalnya router gitu ya, mungkin routernya sering mati gitu ya. Nah ini mungkin sudah ada mungkin beberapa artikel atau discussion yang kita bisa sediakan ke customer ketika mereka bertanya hal itu. Mungkin ada discussion point yang mungkin juga sudah
menanyakan hal yang sama, mereka bisa mencari jawaban itu sendiri. Jadi experience-nya customer, oh ternyata saya bisa loh cari jawaban sendiri tanpa saya harus submit tiket, atau saya harus chat dulu gitu kan, harus telepon gitu ya. Jadi paling tidak response time-nya dan resolution time-nya juga jadi lebih cepat. Kemudian yang ketiga juga adalah bagaimana customer tersebut bisa dilayani dulu gitu ya dengan cepat gitu ya, mungkin melalui channel-channel baru yang sifatnya live seperti WhatsApp gitu ya, atau Line gitu ya, atau bahkan menggunakan jasa seperti chatbot ya, di mana mereka bisa tanpa perlu gitu ya mencari atau harus ngantri dulu gitu ya sebelum dilayani oleh jasa customer service gitu ya, misalnya untuk satu inquiry mereka bisa mungkin mencari jawabannya sendiri dulu itu melalui bot yang mungkin punya knowledge atau punya experience menghandle pertanyaan yang sama gitu dari customer-customer lain. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini atau ekspektasi dari support tersebut bisa terhandle dulu sebelum mereka experience-nya terlanjur jelek gitu ya, dan mungkin bisa impact ke branding perusahaan juga. Jadi mungkin hal itu mungkin bisa di address, tapi anyway kembali lagi tentunya standar operasional prosedur dari perusahaan mungkin mengenai operating hours contohnya gitu ya. Kalau operating hours, kalau kita menggunakan chatbot tentunya itu bisa langsung terselesaikan gitu ya, karena chatbot tidak tidur gitu kan, mereka bisa terus 24 jam, 7 hari seminggu bisa menjawab pertanyaan dan menghandle komplain gitu ya. Tapi kalau misalnya memang perusahaan kita sangat terbatas sekali nih jumlah salesperson atau customer service agents yang bisa menghandle pertanyaan, tentunya kita bisa memanfaatkan teknologi lah ya untuk bisa mengadres hal tersebut. Mungkin bisa ditambahkan mungkin sama Pak Rio atau Pak Marshall atau Pak Erik. Ya, mungkin Pak Rio silakan Pak. Oh iya, ya paling saya mau nambahkan sedikit aja sih. Memang untuk begini, apalagi di B2B ya, B2B itu kita memang delivering service, jadi dan lebih fierce lah dibandingkan dengan retail ya, karena mereka lebih punya daya bargain positioning untuk level satisfaction-nya. That's why kita juga makanya create sendiri, kita mau coba digitalisasi dan memang beberapa engagement itu kita mau coba di delivered by Salesforce sih, karena kepikiran pada saat seperti ini memang benar kata Mas Rizky, we must go digital dan walaupun B2B itu sebenarnya secara natural itu person to person bisnis ya, tapi memang 24 hours is komitmen kita lah artinya itu. Jadi memang kita harus handle dulu first tier dan tetap person to person service delivery yang kita berikan sih. Itu sih tambahannya, sedikit aja. Baik. Mungkin kalau dari saya sekalian menjawab ini pertanyaan yang ditujukan ke saya gitu ya. Bagaimana gitu ya supaya telco 5 tahun ke depan bisa tetap growing. Ya pasti salah satunya kayak tempatnya Pak Rio, IoT gitu kan. Ya ada strength di mana LoRa gitu ya, yang mungkin ketika devices IoT-nya butuh data rate yang tinggi, ya mungkin masih harus di cover telco gitu kan. Jadi dan coverage telco yang apalagi Telkomsel gitu ya luas sekali, ya tentunya itu mesti menjadi andalan tuh gitu. Karena kan ke depan yang berkomunikasi, saling berkomunikasi bukan hanya orang lagi gitu ya, tetapi antar mesin gitu kan. Tentunya 5 tahun ke depan coverage telco yang kuat tuh masih menjadi andalan bagi berbagai alat gitu ya, sensor mau itu perkebunan, pertambangan dan sebagainya, IoT yang memang ya butuh network gitu untuk bisa bekerja properly. Yang kedua, yang tadi sih saya bilang, maksudnya sayang banget gitu ya. Sekarang coba deh kita refleksikan lagi ya. Perusahaan mana sih yang usernya mengcover hampir seluruh penduduk ya Indonesia? Jangan kan dewasa ya, anak-anak 13 tahun ke atas saya rasa udah punya handphone gitu kan. Perusahaan mana gitu yang punya user sebanyak itu gitu. Nggak ada, mau kita bicara
Facebook pun ya biasanya pastinya yang bisa punya akun Facebook pasti punya nomor HP kan gitu. Yang punya WhatsApp punya nomor HP. Sayang sekali gitu ya kalau itu tidak dikapitalisasi lebih gitu. Kalau identitas penggunanya itu bisa dikonfirm gitu kan, ya itu bisa menjadi fondasi ekonomi digital yang sangat sangat kuat gitu sebagai salah satu bentuk identitas digital yang seamless gitu dipakai untuk autentikasi perbankan, jual beli saham dan sebagainya termasuk untuk bisnis kami gitu untuk autentikasi tanda tangan elektronik gitu kan ketika nomor HP-nya aja udah reliable gitu itu malah akan lebih mudah lagi orang tanda tangan seamless mungkin tidak perlu download apps Privy dulu gitu kan karena nomor HP-nya itu udah di-verify biometriknya ke Dukcapil ya bisa aja pakai USSD bisa pakai ya segala macam lah gitu nggak harus download apps dulu misalnya seperti itu mungkin begitu dari saya sama sekalian mohon maaf saya ada webinar lain bentrok jadi setelah ini kalau ada pertanyaan lagi akan diwakili oleh Pak Arwin ya untuk menjawab. Saya sekalian pamit. Selamat sore, teman-teman. Salam sehat selalu. Terima kasih, Marshall, terima kasih sudah menjawab. Sama-sama. Mohon pamit dulu. Hari. Selanjutnya mungkin ini ada pertanyaan nih untuk Pak Rio ya dari Pak Erwin untuk panelis Bapak Rio ya. Pertanyaannya mungkin ini Pak, sejauh mana sih dari segi keamanan atau security terhadap data customer dengan basis cloud nih? Dan apa plus benefit-nya dari Salesforce dari yang ada nih sebelumnya? Oke, jadi itu emang biggest barrier kita ya. Kenapa kita nggak memilih Salesforce itu dari awal ya? Karena as we aware gitu ya, Salesforce itu bukan di on-prem ya, dan dunia telco sama dunia finance banking itu almost related. Jadi kita maunya ada on-prem lah ya, as required di OJK. But more and more kita ngelihatnya kita juga udah realize jadi sebenarnya juga beberapa case khususnya di level digital business kita lah, di mana semua banyak platform yang kita tawarkan ke pelanggan itu juga nggak on-prem gitu ya. Jadinya dan kita juga terbiasa karena bisnis kita nggak terlalu besar dibandingkan dengan kapal induk Telkomsel yang retail. So we are confident gitu dan kita melakukan testing terhadap keamanan security-nya dan lumayan cukup painful juga ya layer verifikasi kita atas keamanan cloud yang kita lakukan karena kita juga realize apalagi yang kita pegang adalah datanya B2B yang which is sangat komplit gitu ya. Jadi kita go through itu dulu sebelum really melakukan integrasi ke Salesforce ke beberapa sistem di dalam kita termasuk untuk ERP kita ya, SAP dan charging platform kita which is Jasper untuk IoT. So it take a while ya, tapi kita confident. Apalagi di dunia digital, kayaknya di penggunaan prem atau server internal itu udah nggak terlalu efisien lah bagi kita, at least lah, paling nggak di kita yang dekat dengan digital service ya. Demikian sih jawaban saya ya. Oke, baik. Ini mungkin satu pertanyaan lagi nih yang aku up di Q&A session kali ini ya. Ini untuk satu panelis kita nih, Bapak Erik Suwandi ya. Ini dari Bayu Ahmad Gozali nih Pak pertanyaannya nih. Langkah strategi apa yang diambil secara sequence dari divisi IT dalam satu perusahaan dapat memberikan servis kepada divisi lain yang notabene-nya secara tidak langsung adalah customer internal? Ya, thank you Bu Dian dan Pak Bayu atas pertanyaannya. Saya coba jawab sesuai dengan yang saya tangkap dari pertanyaan, nanti tolong dikoreksi atau silakan ditambahkan kalau ada yang kurang. Jadi kalau saya ada pertanyaannya, kalau dari diambil secara sequence dari divisi IT, basically adalah
Salesforce itu adalah satu platform, dan platform ini kita bicara platform ini bisa melayani customer CRM, which is customer eksternal ataupun customer internal. Jadi kita juga melihat ada beberapa use case dari customer kita, mereka menggunakan Salesforce itu untuk keperluan internal. Salah satunya contohnya untuk employee helpdesk atau employee collaboration. Jadi Salesforce juga menyediakan platform untuk internal collaboration dan juga untuk use case internal. Jadi seperti employee IT, ITSM, employee helpdesk, HR request. Nah, itu juga bisa difasilitasi dengan platformnya Salesforce. Nah, biasanya dari divisi IT, kita juga merekomen untuk tim IT itu bisa mengikuti training online yang kita provide. Jadi Salesforce itu untuk supaya adopsinya itu kita bisa untuk internal dan eksternal dan kita bisa bangun community-nya. Jadi platform Salesforce itu kita provide dalam trainingnya dalam bentuk free dalam platform namanya MyTrailhead, atau kalau bisa di ke website itu trailhead.salesforce.com, di mana semua divisi IT kalau mereka memilih platform Salesforce, mereka bisa adopt skill-nya Salesforce dengan learning online, dan dengan kedepannya mereka bisa memanage sistem itu sendiri dan juga bisa mengembangkan lebih lanjut karena sifatnya itu adalah platform, jadi di mana bisa di-extend sesuai dengan bertambahnya use case baru, dan ini bisa dilakukan oleh internal IT ataupun melalui partnership dengan sistem implementasi perusahaan lain seperti vendor-vendor yang sudah ada untuk project-project misalkan yang saat ini yang sudah ada di company-company yang Anda pakai. Jadi itu kita juga bisa lakukan. Jadi kalau dari saya sih seperti itu kira-kira. Jadi untuk service ke divisi lain, platform Salesforce kita support use case itu untuk bisa kolaborasi internal ataupun bisa use case internal seperti biasanya sifatnya employee service, di mana misalkan helpdesk buat HR, helpdesk buat IT, ITSM, dan juga untuk internal bisa juga collaboration seperti untuk collaboration dalam hal ini seperti misalkan dokumen collaboration atau juga event collaboration. Nah, itu kita juga ada internal tools-nya buat collaboration di platformnya Salesforce. Ya, semoga itu menjawab. Kalau memang ada pertanyaan lanjutan nanti bisa di-share ke sini, kita bisa follow up via email ataupun via sesi lanjutan kalau memang ada spesifik use case yang kita mau dalami ataupun kita mau explore bareng. Baik, oke. Sebenarnya masih banyak nih ya, Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang nggak kalah menariknya. Cuman karena kita keterbatasan waktu, maka pertanyaan tadi yang kita up di sesi Q&A saat ini. Nah, mungkin dengan berakhirnya sesi Q&A kali ini juga menandakan juga nih akhir dari sesi webinar kali ini. Namun sebelum mengakhiri acara, saya mau mengingatkan nih untuk mengisi feedback form yang linknya sudah tersedia di chat nih. Dan bagi para peserta nih yang ingin bersilaturahmi atau keep in touch dengan kami, baik dengan Trimitrasis maupun dengan Privy, Identitas Digital, dan Telkomsel IoT, kami sangat mempersilahkan dan memperkenankan untuk memfollow sosial media yang terpampang di layar nih, supaya nggak terlewat news update dan perkembangan teknologi dari kami. Dan kami khususnya Trimitrasis sebagai Gold Partner dari Salesforce di Indonesia memiliki kontak email bagi peserta semuanya untuk bertanya ataupun berkonsultasi seputar solusi Salesforce CRM di info@trimitrasis.com. Oke, baik. Mungkin singkat kata kami selaku penyelenggara memohon maaf nih apabila ada kekurangan dan ada salah kata di suasana bulan Ramadan ini. Kami ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri bagi peserta yang hadir dan merayakan ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dari kami tim penyelenggara, semoga kita semua sehat selalu dan sampai jumpa lagi di sesi webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya sudah hadir.
Sampai